cara untuk mengimani wujud Allah bisa melalui 4 hal. Yang pertama adalah dengan menggunakan fitrah kita sebagai manusia. Kita semua manusia ini fitrahnya mencari Tuhan. Tidak ada satupun makhluk manusia di muka bumi ini kecuali pasti dia mencari Tuhan. Kalau dia tidak dapat Tuhan yang benar, maka akan lari ke Tuhan yang salah. Karena itu fitrah manusia, fitrah untuk menyembah sesuatu, tunduk kepada sesuatu. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang itu lahir dengan fitrah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita di dunia ini sebagai hamba Allah yang harus percaya dan beriman kepada adanya zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan kewajiban kita untuk mengimaninya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian timur dan barat, tapi kebaikan itu adalah jika kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, malaikat-malaikat dan nabi-nabinya. Kewajiban kita untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada takdirnya yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ada 6, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril. Waktu Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi alaihissalam, manal iman? Wa akhbirni anil iman. Berikan kepadaku kabar, penjelasan tentang iman. Kemudian Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Iman itu rukunnya ada 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Iman kepada Allah diletakkan menjadi iman yang pertama, karena iman kepada Allah pokok dari semua rukun iman yang lainnya. Jika seorang tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan mungkin dia beriman kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, kepada takdirnya. Maka iman kepada Allah ini yang menjadi syarat utama bagi seorang mukmin disebut dirinya sebagai orang beriman. Karena keimanan kepada Allah yang menjadi syarat keislaman seseorang. Dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk beriman kepada Allah ini maka kita diharuskan untuk mengimani 4 hal. Beriman kepada Allah diharuskan mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani wujudnya, bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Dan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala harus diyakini betul-betul ada. Ada zat yang menciptakan kita. Nabi SAW pernah membaca surah At-Tur ayat yang ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jubair ibni Mut'im waktu mendengarkan Nabi SAW membaca ayat itu, seakan-akan hatinya terbang melayang, mendapatkan keimanan yang hakiki. Waktu itu beliau masih musyrik, masih kafir, belum beriman. Tapi pada saat mendengarkan sebuah pertanyaan yang luar biasa datang dari Allah, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Maka orang-orang yang berakal dengan akal yang sehat akan berpikir bahwa sesungguhnya tidak akan mungkin kita ada di muka bumi ini dengan segala kehebatan-kehebatan fasilitas-fasilitasnya, dengan segala keseimbangannya, tanpa ada yang menciptakan kita. Maka yakinlah Jubair ibn Mut'im, lalu kemudian dia bersaksi
untuk menjadi seorang muslim karena yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka harus mengimani wujud Allah. Syarat iman kepada Allah harus mengimani wujudnya, bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan untuk mengimani wujudnya bisa melalui 4 hal. Cara untuk mengimani wujud Allah bisa melalui 4 hal. Yang pertama adalah dengan menggunakan fitrah kita sebagai manusia. Kita semua manusia ini fitrahnya mencari Tuhan. Tidak ada satupun makhluk manusia di muka bumi ini kecuali pasti dia mencari Tuhan. Kalau dia tidak dapat Tuhan yang benar, maka akan lari ke Tuhan yang salah. Karena itu fitrah manusia, fitrah untuk menyembah sesuatu, tunduk kepada sesuatu. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang itu lahir dengan fitrah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia itu menyembah kepada Allah saja. Fa'abawahu, tapi orang tuanya, yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, yunassiranihi, yang menjadikannya Nasara, yumajjisanihi, yang menjadikannya Majusi. Tapi asal dari manusia itu semuanya adalah mereka ingin menyembah Allah sebenar-benarnya penyembahan sebagai seorang muslim. Cuma kadang-kadang jalan yang mereka dapatkan tidak benar, akhirnya mereka tidak menjadi muslim. Tapi fitrah manusia selalu ingin mengesahkan Allah, menyembah Allah. Yang kedua, dengan nikmat akal kita bisa mengetahui adanya Allah. Bagaimana caranya? Melihat ciptaan-ciptaannya. Penciptaan alam semesta dengan begitu luar biasanya, adanya galaksi yang luar biasa indahnya, begitu juga susunan planet yang sangat baik, seimbang, dan tidak ada yang bertabrakan satu dengan yang lainnya. Bumi dengan segala fasilitas kehidupannya, udara, air, laut, dan semua yang ada di dalamnya, menjadikan kita berpikir bahwa semua itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Tidak ada keindahan yang terjadi kebetulan. Sebagaimana seorang hamba kalau dikabarkan ada rumah yang megah, perabotnya bagus, lengkap, cantik, indah, itu terjadi tiba-tiba, muncul kebetulan, maka pasti kita tidak akan percaya. Bagaimana mungkin dunia dengan segala macam keseimbangannya, segala macam fasilitasnya itu terjadi kebetulan? Pasti ada yang menciptakan. Dan seluruh ilmuwan yang sampai pada ilmuwan, ya, pada ilmu yang paling tinggi, pasti akan mengakui tentang adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka tidak tahu siapa namanya, tapi semua ilmuwan akan berkesimpulan bahwa pasti ada yang menciptakan alam semesta. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui adanya Allah dari syariatnya dengan wahyu yang diturunkan. Ada ayat-ayat yang diturunkan, yang Nabi SAW adalah Nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi ternyata ada wahyu yang Allah turunkan kepadanya, dan itu bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bukti secara indrawi, bisa dilihat oleh mata, yaitu mukjizat-mukjizat yang terjadi pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Ada mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan, dan itu tidak mungkin kecuali ada sang pemilik lautan yang membelahnya. Ada Nabi Nuh yang bisa bikin kapal dan mendatangkan banjir yang besar, itu tidak mungkin kalau tidak ada yang mendatangkannya. Begitu juga mukjizat para nabi dan rasul, itu bisa dilihat secara nampak, nyata. Dan juga kita bisa melihat doa-doa yang terkabul saat kita memohon pertolongan kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doa. Pasti ada yang mengabulkan doa, dan itu menunjukkan adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan 4 tanda-tanda ini, jalan untuk mengenal Allah, mestinya seorang mukmin yakin bahwa hidupnya ini ada yang menciptakan. Dan kalau kita memiliki pencipta, maka tentu kita diciptakan memiliki tujuan. Tidak akan ada manusia yang dibuat begitu saja tanpa ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada, mereka disebut dengan ateis. Orang yang tidak bertuhan. Dan hati-hati dengan penyebaran pemahaman yang mengatakan bahwa manusia itu hanya gabungan dari unsur-unsur yang kemudian kayaknya terjadi secara kebetulan tanpa adanya pencipta, dan itu sungguh mustahil. Dengan begitu aneka ragamnya makhluk hidup dan begitu seimbangnya ekosistem, maka tidak mungkin manusia dan alam semesta ini terjadi kebetulan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah yang harus kita miliki selain mengimani wujud Allah, keberadaan Allah, juga kita harus mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut dengan rububiyah Allah? Mengimani bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini,
bukan sekedar meyakini bahwa ada Allah, tapi meyakini bahwa Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan kesehatan, dan segala karunia yang ada, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini orang kafir pun dahulu percaya tentang itu. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, mereka mulai tergerak hatinya. Ditambah lagi saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika kalian bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang itu akan mengatakan la yaqulunna Allah, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man anzala minas sama'i ma'an wa yuhyi bihi al-ard, siapa yang menurunkan air dari langit, air hujan, mereka akan mengatakan la yaqulunna Allah. Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, maka mereka akan mengatakan Allah. Dan semua pertanyaan-pertanyaan, siapa yang memberikan kepada mereka ya nikmat berupa tumbuhnya tanaman-tanaman itu, maka mereka pun akan mengatakan Allah. Maka ini yang disebut dengan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, mengatur, memberikan rezeki, mengurus hamba-hambanya, dan tidak membiarkan hambanya begitu saja. Ya, Allazi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah itu mengurus hambanya tanpa merasakan tidur, ngantuk, tanpa ngantuk dan tidur, senantiasa mengurus hamba-hambanya, dan itu menunjukkan bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian keimanan yang berikutnya di antara iman kepada Allah yang harus dimiliki seorang hamba adalah mengimani bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, yang disebut dengan mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kalau kita percaya Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, menciptakan kita, memberikan kita rezeki, kita mendapatkan musibah, dihindarkan dari musibah, itu semua kehendak Allah, maka siapa yang pantas untuk kita sembah? Jawabannya, kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh seorang hamba itu menundukkan dirinya dan menyembah kepada selain Allah, karena sesembahan selain Allah itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menghidupkan yang mati, tidak bisa menjadikan orang itu mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat, tidak bisa menghindarkan dari musibah. Maka tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan dan memberikan manfaat, memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta menjauhkan dari musibah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Allah, ya. La ilaha ghairuh, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan semua nabi diutus, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, semua nabi diutus di muka bumi ini, rasul-rasul. Pada setiap umat itu diutus ani ibudullah, untuk kita diperintahkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Maka tidak sempurna imannya kepada Allah kalau masih datang ya ke kuburan untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Tidak benar imannya kepada Allah kalau dia masih menyembah selain Allah dengan memberikan sesajen kepada tempat-tempat keramat. Karena apa? Karena iman kepada Allah itu menuntut kita harus hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Yang terakhir adalah iman kepada Allah itu mengharuskan kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah Maha melihat, kita yakin Allah Maha mendengar, kita yakin Allah memberi rezeki, kita yakin Allah Maha menghidupkan, kita yakin dengan semua nama-namanya dan sifat-sifatnya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. In ahsaha man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkannya, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis itu bukan berarti menunjukkan bahwa nama Allah cuma 99, tapi 99 itu kalau kita hafalkan dengan baik, kita amalkan dalam kehidupan, Allah menjamin bagi kita surga. Tapi nama Allah itu banyak dan tidak terbatas dari 99. Meskipun Imam Ibnu Hazm mengatakan nama Allah 99 dalam kitab Al-Muhalla, namun Imam An-Nawawi membantahnya dan mengatakan bahwa nama Allah itu tidak terbatas pada angka 99, tapi nama Allah sangat banyak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka bismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'thartahu fi ilmil ghaibi indak.
Ada doa dari Nabi SAW yang mengatakan, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan semua nama-namamu yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, yang kau berikan nama dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu, au sta'tartahu fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu, ya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Maka nama Allah berdasarkan hadis ini tidak terbatas 99. Nama Allah hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Tapi siapa yang mau menghafalkan 99 itu lalu memahami dan mengamalkannya, maka Nabi SAW menjanjikan baginya surga. Maka semoga dengan 4 hal tadi kita menyempurnakan iman kita kepada Allah, mengimani wujud Allah, kemudian mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta ini dan segala hal yang berkenaan dengan rububiyah Allah. Dan yang ketiga, hanya boleh kita menyembah pada Allah dan tidak boleh melakukan penyembahan pada selain Allah. Dan yang keempat, meyakini semua nama dan sifat-sifat Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang memiliki iman yang sempurna dan menjadikan kita dipanggil dalam keridhaan